Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore malam hari ini, kembali saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita menyiapkan diri untuk kita masuk dalam ibadah. Dan sekarang kita akan bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu untuk merendahkan diri kami. Datang kepadamu untuk beribadah setelah Engkau sudah menolong sepanjang hari dalam kegiatan kami, bahkan Engkau sudah memberkati, Engkau sudah himpunkan kami kembali untuk beribadah kepadamu. Ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasihan-Mu, terutama mohon pengampunan dari Engkau Tuhan, untuk supaya kami layak untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini dari awal sampai pada selesainya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, mengimami ibadah kami, memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian pula hamba berserah diri bersama pelan-pelan yang lain. Tuhan kiranya Engkau menolong, memberikan kekuatan hati terutama untuk percaya kepada Engkau, mempercayakan diri kepada Engkau, sehingga pelayan kami berkenan di hadapan Engkau. Alat-alat yang kami gunakan, biar Tuhan juga memberkati segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam acara ibadah ini. Kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan segera masuk dalam ibadah dan kita akan melakukan pujian dari buku NR. Dari buku NR, saudara sekalian, nomor 12, sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku. Haleluya. Oh Tuhan
berarti bab Dia hidup. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, karena Dia hidup, kita punya hari depan, kita punya masa depan. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa Tuhan yang sudah mati, tapi Dia sudah berkorban untuk kita. Dia berdarah-darah untuk kita, tapi Dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia telah naik ke surga, dan Dia akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kita semua. Berarti ada harapan, ada hari esok yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan satu pujian dari buku NR juga, nomor 10, Yesus Kau Sungguh Baik. Haleluya, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, oh yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, kebaikan-Mu sungguh luar biasa yang sudah Engkau lakukan buat kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kebaikan ini boleh kami gunakan, kebaikan Tuhan ini boleh kami gunakan untuk bisa berbakti kepadamu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan kekuatan hati untuk kami tetap percaya, mempercayakan hidup kami sepenuh kepadamu, untuk kami bisa berbakti, bisa memuji, bisa menyembah Engkau, sampai pun kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji-muji Tuhan, dan saatnya Tuhan kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau memberikan pertolongan kepada kami. Sucikan hati kami, kosongkan hati kami, dan isilah kehendak-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala, dimanapun mereka berada saat ini melayani. Tuhan berikan kemampuan yang dari Tuhan, terutama pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu senantiasa boleh mengalami kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapan yang sama kuat juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Hamba menyadari Tuhan keterbatasan hamba, ketidakmampuan hamba, namun hamba percaya dan yakin Engkau pasti memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman-Mu nyata dalam kehidupan kami, boleh mengerjakan hati kami, menyucikan kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, sedang beribadah kepadamu. Ya Tuhan, dudukkan dengan baik, dengan tenang, dan tetap memberikan hati yang merindukan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Inilah Tuhan doa seluruh kami yang banyak kekurangan, biar Tuhan yang akan menyempurnakan doa kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan, menyapa kepada kita semua. Selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, dan kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan lagi dan lagi untuk kita semua, untuk kita bisa beribadah. Ya, saat ini beribadah dalam ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Biar ini kita manfaatkan dengan baik, saudara sekalian, bukan ya merupakan satu tradisi karena ini PA harus ada perjamuan suci. Memang demikian firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk supaya sungguh-sungguh 3 macam ketekunan itu dalam Kisah Rasul pasal kedua ini boleh terjadi
di zaman gereja hujan akhir sementara, gereja hujan awal itu sudah melakukan itu. 3 macam ketekunan ini: tekun dalam persekutuan, tekun dalam mendengarkan firman Allah, ya, tekun dalam pengajaran yang disertai dengan perjamuan suci, tapi juga bertekun dalam doa dan sembahyang. Ini 3 macam ketekunan yang sesungguhnya ini harus betul-betul kita perhatikan untuk kita tidak memilah-milah kalau ini, kalau itu, dan ini, suatu tidak. Tapi 3 macam ibadah ini merupakan suatu ketekunan, merupakan satu isi yang ada dalam ruangan suci, yang ini harus kita lakukan suatu di hari-hari ini, ya, sementara kita jarak antara ini suatu dalam ruangan suci ini, jarak antara yang sudah ditetapkan oleh Tuhan lewat Yosua saat itu suatu, ya, yaitu 2000 hasta ini. Ini merupakan tempat yang paling tepat untuk kita bisa melihat gerak daripada tabut perjanjian itu, di mana firman Allah itu prakteknya untuk sekarang ditampilkan suatu, diberitakan, ya, dengan penuh tanggung jawab oleh para gembala, di mana gembala itu menggembalakan sidangnya. Biar sidang jemaat memberikan suatu perhatian khusus, sebab ini menentukan. Jadi gerak kita, ketekunan kita dalam ruangan suci, ya, ketekunan kita dalam bergereja, ketekunan kita dalam kandang penggembalaan ini suatu sangat menentukan nasib kita di masa-masa yang akan datang. Itu sebabnya suatu, jangan sampai ada satupun ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, khususnya di sidang jemaat GKGM, saudaraku, juga yang ada di Triorejo, maupun yang ada di Pondok Chandra, maupun yang ada di Gunung Sari. Biar ini kita tekuni, artinya kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita masuk dalam suatu kegerakan, masuk ke negeri Kanaan yang Tuhan sudah sediakan. Itulah negeri kita dibawa kepada suasana kegerakan, ya, bukan kegerakan daging, bukan kegerakan jasmani, tapi kegerakan rohani, yaitu kegerakan pembentukan tubuh Kristus yang akan segera disempurnakan, atau kegerakan pembentukan mempelai perempuan Tuhan, dan Tuhan segera datang kembali untuk membawa kita untuk masuk kepada zaman 1000 tahun kerajaan damai, dan lanjut untuk ke kota Yerusalem yang baru dan kerajaan surga kekal untuk selama-lamanya. Dan kita tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara sekalian, di hari-hari ini kita sedang belajar tentang jarak antara ini, biar kita memberikan suatu perhatian khusus. Jangan kita menjadi bosan, saudaraku. Ya, jangan kita menjadi bosan justru dengan firman Tuhan yang selalu diulang-ulang itu, untuk mengingatkan kita kembali, sampai betul-betul kita faham dan mengerti, sehingga kalau kita mengerti, saudara sekalian, ya, akan mudah untuk kita mempraktekkan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengerti, saudara, lalu bagaimana kita bisa melakukan? Itu sebabnya ini mendapatkan suatu perhatian khusus untuk kita semua, ya, untuk kita bisa melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita masih, ya, dalam suasana misbah dupa emas, saudaraku, dari isi daripada ruangan suci bagian yang ketiga. Setelah kita memeriksa meja roti sajian, itu kita dibawa untuk dalam persekutuan dengan firman Allah dengan perjamuan suci, saudaraku. Lalu juga yang kedua adalah kita dibawa kepada kaki dian emas, kita berfellowship, kita bersekutu, saudaraku, dan di mana dalam persekutuan itu selalu karunia-karunia Roh Kudus itu dinyatakan kepada kita, saudaraku, ditaburkan kepada gereja Tuhan,
Sehingga betul-betul gereja Tuhan itu ada aktivitas yang hidup, ya aktivitas yang hidup, aktivitas yang betul-betul suatu, ya yang betul-betul dari Tuhan. Aktivitas yang digerakkan oleh karunia-karunia Roh Kudus ini yang akan betul-betul akan menolong kita. Dan firman dan Roh Kudus ini akan mendorong kita, membawa kita untuk kita masuk dalam misbah dupa emas, yaitu doa dan penyembahan. Ya, doa penyembahan ini adalah membangun hubungan kita, ya kita dengan Tuhan. Ya, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Di saat kita menyembah, kita bisa merasakan kasih Allah Bapa itu nyata dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu sungguh-sungguh, dan wujud damai sejahtera itu sungguh-sungguh kita rasakan, kita alami, khususnya di masa-masa pandemi, di masa-masa yang sulit sekarang ini. Tidak ada satupun kehidupan, ya khususnya kita yang ada di Indonesia ini, semua kita sedang bergumul, ya sedang kita menghadapi masalah yang sama. Bahkan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia kita juga menghadapi masalah yang sama. Dan itu sebabnya jalan yang paling tepat adalah bagaimana kita menghadapkan diri, membangun hubungan kita dengan Allah itu dengan sungguh-sungguh. Namun demikian kita diingatkan oleh firman Allah yang di hari-hari ini sedang kita pelajari, saudara sekalian, yaitu tentang doa dan penyembahan. Sebab yang lalu saya sudah menyampaikan, saudaraku, ada hal-hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan untuk dibakar di atas misbah dupa, tetapi juga ada yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan itu harus betul-betul kita fahami, suatu harus difahami untuk supaya kita, doa kita, penyembahan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak salah oleh karena kita tidak mengerti. Ya, Tuhan memerintahkan, ya memerintahkan untuk supaya di atas misbah dupa itu dibakar ukupan wangi-wangian. Kita sudah sampai bagian yang keempat, saudaraku. Ya, ukupan wangi-wangian ini terdiri dari getah damar, saudaraku. Getah damar atau mur. Yang kedua kulit lokan atau ya kulit kerang, saudaraku, yang digiling atau ditumbuk, dan jika dibakar akan menghasilkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Ini campuran yang kedua, getah damar. Yang pertama kulit lokan, dan yang ketiga getah rasa mala. Ini yang ketiga, ini merupakan suatu tumbuh-tumbuhan semak belukar, saudaraku, tetapi ini mengandung damar. Yang mengandung damar, ya berwarna putih dan memiliki khasiat, saudaraku, dari pohon ini. Ya jika dia digores dan getahnya itu ya mempunyai khasiat atau kuasa untuk menyembuhkan. Wah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Dan sekarang yang keempat ini, saudaraku, yang keempat ini adalah kemenyan. Kemenyan. Sesungguhnya dari 4 campuran ini, saudaraku, yang nanti akan jadi ukupan wangi-wangian ini, saudaraku, ini sesungguhnya menunjuk kepada pribadi Tuhan untuk menjadi contoh, menjadi patron, ya, menjadi teladan yang sempurna kepada kita, ya, yaitu getah damar. Getahnya itu menetes, dan kita tahu tetesan darah Kristus itu betul-betul menolong kehidupan kita. Ada kuasa untuk menyelamatkan kita. Yang kedua adalah kulit lokan yang ditumbuk, digiling. Itulah juga menunjuk pribadi Yesus yang sudah dihancurkan. Ya, juga untuk keselamatan kehidupan kita. Demikian pula getah rasa mala menunjukkan kepada pribadi Tuhan. Tapi sebaliknya,
jika Tuhan sudah memberikan contoh teladan yang sempurna kepada kita, maka biar kita juga mencontoh dia. Mencontoh dia. Satu dalam kematiannya, ya kalau kita simpulkan, satu juga dalam kebangkitannya. Kalau kita satu dalam kematiannya, maka kita juga satu dalam kebangkitannya. Maka kita juga nanti sewaktu-waktu juga satu dalam kemuliaannya bersama dengan Tuhan. Mari kita akan segera masuk dalam bagian yang keempat, saudaraku, yaitu kemenyan. Ya, atau lebih baik saya membacakan ya dalam kitab Keluaran pasal 30. Ya, Keluaran pasal 30 ayat yang ke-35. Ya, nanti kita lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit rokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Jadi takarannya itu sama. Andai kata masing-masing itu kalau digramkan itu ya mungkin setengah kilo, begitu saudaraku. Semua setengah kilo, saudaraku. Dan ayat 35, semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Jadi bukan saja yang 4 bahan pokok itu, saudaraku, yaitu dari getah damar, kulit rokan, getah rasa mala, dan kemenyan, saudaraku, yaitu ditumbuk, digiling, saudaraku, semua jadi satu campuran untuk nanti dijadikan ukupan wangi-wangian, saudaraku, tetapi juga digarami, murni, dan kudus. Jadi ini luar biasa. Tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan, ya. Itu sebabnya, ya, kemenyan ini, saudaraku, kemenyan ini mungkin kita masih banyak menemukan, saudaraku, ya. Di desa-desa itu yang paling banyak kita bisa menemukan orang membakar kemenyan. Kalau orang punya hajat, itu biasa masih menggunakan, kalau kebudayaan Jawa itu masih ada begitu-begitu, ya. Atau orang mendirikan rumah itu juga masih kita paling enggak kita bisa melihat, oh kemenyan begini, baunya kemenyan itu seperti ini. Namun demikian yang dimaksud kemenyan ini, saudaraku, ini kemenyan yang terbaik. Ya, arti dari kemenyan itu, saudaraku, artinya putih. Ya, kemenyan yang berwarna putih inilah kemenyan yang terbaik. Kemenyan yang terbaik yang menghasilkan satu bau harum. Menghasilkan satu bau harum. Dan ini juga dipakai untuk mempersembahkan korban, atau juga digunakan untuk minyak wangi atau parfum. Kita ingat cerita tentang kelahiran Yesus, saudaraku. Ya, bahwa dari 3 persembahan itu salah satunya kemenyan. Nanti kita akan mengarah ke sana. Ya, salah satunya adalah kemenyan. Ketika orang-orang Majus itu datang mencari di mana Yesus dilahirkan, dan setelah bertemu, ya, dia mempersembahkan 3 benda ini. Yang pertama emas, lalu juga kemenyan, dan mur. Ini yang dipersembahkan. Ini barang-barang berharga, bukan hanya barang berharga, tapi barang yang digunakan untuk persembahan. Ini, saudara. Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian rohaninya. Ya. Pengertian rohaninya. Ukupan wangi-wangian ini, saudara, yang terdiri dari campuran tadi yang disebutkan sama, harus sama banyaknya tadi. Setelah
dicampur menjadi rempah-rempah oleh tukang yang betul-betul ahli dalam hal itu, saudaraku, sehingga menjadi ukupan wangi-wangian yang nantinya untuk persembahan akan dibakar di atas mezbah dupa emas ini, saudaraku. Ya, ini berbicara khususnya tentang kemenyan ini, saudaraku. Ukupan wangian berbicara tentang Kristus di dalam penyerahannya. Penyerahan sepenuh. Penyerahan sepenuh. Ketika dia harus mengeluarkan darah, ya dia bergetar. Ya, ketika dia harus dihancurkan, ketika dia harus dilukai. Dan sekarang dia menyerahkan diri sepenuh. Ya, penyerahan Kristus di dalam penyerahannya yang sepenuh sampai dihancurkan dan dihabiskan dalam deritanya. Namun kita bisa melihat bau harum bagi Allah itu merupakan suatu bau harum yang begitu luar biasa. Secara fisik memang dia mengalami satu derita, ya, mengalami suatu penderitaan, tetapi bagi Allah itu merupakan bau harum yang begitu luar biasa. Yang Tuhan sudah tunjukkan, teladankan, yang menyenangkan hati Bapaknya, menyenangkan hati Allah, sudah berbau harum di hadapan Allah. Prakteknya untuk kita adalah, saudara sekalian, penyembahan adalah persekutuan kita dengan Kristus. Persekutuan kita dengan Kristus, ya, yang sudah menderita sedemikian dalam dosa, ya, bukan dia berbuat dosa, menderita sedemikian rupa untuk menebus dosa kita, sehingga kita diserap oleh wujudnya dan tenggelam sepenuh di dalam kasih-Nya itu. Jadi dosa kita diserap oleh Dia, oleh kematiannya itu, oleh penderitaannya itu. Ini jelas kalau kita bisa melihat, saudaraku. Ya, saya lebih baik membaca, saudaraku. Betapa kalau kita melihat, ya, ini suatu fakta, ya, yang fakta yang nyata, dan itu betul terjadi dalam Nabi Yesaya jauh-jauh hari sudah menubuatkan betapa Kristus itu. Ya, lebih baik saya kembali membaca ini untuk tidak bosan-bosannya untuk kita membaca mulai ayat pasal 52, saudaraku. Nanti kita masuk ayat pasal 53 juga. Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13, saudaraku. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Kita bisa membayangkan dari ayat ini. Jadi kalau tempo hari kita melihat film The Passion itu, satu yang begitu dia digebukin, dihajar, dicambuk dan ditinju dan begitu rupa, satu itu masih lihat wujudnya, masih bisa dilihat wujudnya, mukanya masih dilihat, bisa kita lihat. Tapi ayat ini begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Kalau bukan seperti manusia, seperti apa? Sudah tidak dalam wujud manusia, tidak seperti manusia lagi. Kita bisa membayangkan. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ini begitu buruknya Yesus itu. Untuk apa ini? Tadi saya mengatakan untuk menyerap
untuk menebus, untuk menyelamatkan keburukan kita, kejelekan kita, dosa dan jahat kita. Ayat 15, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Perhatikan ayat 1 pasal 53 sampai dengan ayat yang kelima. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, yang sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi perhatikan ayat 4, tetapi sesungguhnya dari semua derita yang dialami oleh Tuhan Yesus ini di atas kayu salib itu, ya ini nubuatan dan itu sudah terlaksana, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ayat 4 perhatikan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulak, dipukul, ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan bagaikan kulit lokan, diremukkan, digiling, dihancurkan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman atau ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa Tuhan itu sudah berkorban untuk memberikan nyawa bagaikan ukupan wangi-wangian yang sudah dibakar itu, menghasilkan bau harum di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk menyerap. Ya, dikatakan untuk menyerap segala dosa dan kejahatan kita. Untuk menyerap penyakit kita, menyerap sengsara kita. Saudara sekalian, untuk menyerap pemberontakan kita terhadap Tuhan. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita seperti kita sekarang ini bisa menikmati apa yang Tuhan sudah buat. Dan sekarang bagi kita, saudara sekalian, tugasnya adalah untuk supaya kita betul-betul kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dia sudah penyerahan sepenuh kepada Tuhan, kepada Bapaknya, kepada Allah. Dan untuk itu bagi kita lewat doa dan penyembahan ini, untuk membawa kita selalu dalam persekutuan dengan Kristus itu, yang sudah menderita sedemikian untuk menyerap dosa dan kejahatan kita. Nah itu sebabnya maka tadi Alkitab dalam kitab Keluaran pasal 30, saudara sekalian, kita dibawa oleh Tuhan juga di sana. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa persembahan-persembahan itu harus digarami. Ukupan yang dicampur itu digarami, murni dan suci. Ini merupakan suatu hal yang penting buat kita. Begitu hebatnya Tuhan itu dan penyerahannya untuk menyerap dosa kesalahan kita,
Maka dari pihak kita, seperti apa yang sedang kita pelajari ini, saudaraku, dalam Keluaran pasal 30 ayat yang ke-35, jelas di sana semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan. Ya, semuanya itu sudah ditimbang sama beratnya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni dan kudus. Ini prakteknya untuk kita, saudaraku. Ya, jadi penyembahan itu, persekutuan kita dengan Kristus itu, saudaraku, atau penyembahan itu, ya, yang tepat itu, saudaraku, untuk memberikan suatu semangat dan menyedapkan. Jadi garam itu untuk memberikan rasa. Digarami, murni dan suci. Artinya penyembahan itu yang tepat memberi semangat dan menyedapkan bagi kehidupan rohani, serta menolak pekerjaan dosa, menjadikan rohani kita murni, baik batinnya maupun lahiriah, baik rohani kita maupun jasmani kita. Jadi ini tujuan doa penyembahan itu, dengan ukupan wangi-wangian yang menunjuk kepada Kristus. Ketika kita bisa menyembah kepada Tuhan, jadi arah tujuan ini pasti, yaitu hanya terarah kepada Kristus yang sudah dalam penyerahannya sepenuh itu dinyatakan untuk kehidupan kita. Maka sekali lagi, doa penyembahan kita itu betul-betul dengan hati yang semangat, ya, yang menyenangkan, untuk kita menyembah. Jangan sampai, kenapa disebutkan digarami, murni dan suci? Penyembahan itu harus murni. Di samping harus suci, tapi juga murni. Kenapa ada kata murni? Berarti ada yang tidak murni. Doa dan menyembah itu ada motif tertentu, ada tujuan tertentu. Tapi kita yakin, kalau kita mengerti bahwa Kristus telah memberikan penyerahan sepenuh kepada kita, maka seharusnya penyembahan kita, doa penyembahan kita juga harus terarah, mantap, semangat, dan ada rasa untuk kita menyembah hanya kepada Dia, murni, tapi juga suci. Saudara sekalian, nah, kalau penyembahan kita semacam itu, saya yakin dan percaya, kemarin saya mengatakan, kalau ukupan wangi-wangian itu dibakar, maka asapnya akan naik, membuat Allah itu berkenan. Kalau doa penyembahan kita itu murni, suci, pasti doa penyembahan kita diterima oleh Tuhan. Dan otomatis, maka abunya itu akan jatuh ke bawah menjadi bagian kita. Berkat-berkat Tuhan itu juga akan diberikan kepada kita. Ini pasti. Setiap terjadi satu pembakaran ukupan itu pasti ada abunya. Berkat itu pasti ada. Tetapi sebaliknya, kalau penyembahan itu tidak murni, saudara sekalian, punya motif atau punya maksud yang lain, maka tidak akan memberikan dampak apa-apa. Ya, sekalipun, ya, kehidupan yang menyembah dengan sungguh-sungguh, sudah hidup benar, murni, suci,
bukan berarti tidak ada halangan. Bukan berarti ada halangan-halangan yang bisa membuat kita bisa kacau, saudara. Yang bisa membuat kita menjadi rapuh, membuat kita goyah kembali penyembahan kita kepada Tuhan. Bisa. Tapi ada satu contoh yang begitu luar biasa, saudara. Penyembahannya kepada Tuhan itu begitu luar biasa. Dia orang benar, dia orang yang dipakai, ya, tetapi juga tidak semudah segampang itu. Ketika dia hidup benar, penyembahannya benar, ada saja ternyata halangan-halangan, rintangan-rintangan itu. Tapi kebenaran dan kesuciannya itu tidak mempengaruhi atas sikapnya itu dan penyembahannya kepada Tuhan. Siapa dia, saudara? Dalam perjanjian lama, yaitu Daniel. Contoh yang pertama, Daniel. Ini luar biasa, memberikan contoh kepada kita. Daniel ini salah satu orang buangan, saudara. Di zamannya itu satu pembuangan ke Babel, dan dia hidup di zaman Raja Darius, Raja Darius saat itu. Dan raja ini sangat juga mempercayakan Daniel ini karena memang dia bisa dipercaya, dan raja ini juga sangat yakin bahwa Daniel itu bisa dipercaya kepada satu pekerjaan. Tapi sewaktu-waktu ketika dia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang yang dipercaya, ya, sebagai orang yang dipercaya, ya, ada saja halangannya. Orang-orang yang ingin menjatuhkan Daniel ini. Dalam cerita itu, yang menyangkut tentang kekurangan yang soal pekerjaannya, tugas-tugasnya, tidak ada satupun yang bisa dibuatkan satu alasan untuk menjegal Daniel ini. Tidak ada. Ini juga orang-orang yang iri hati terhadap dia itu juga mengetahui itu. Lalu apa yang terjadi? Karena mereka mencari salahnya itu tidak ada. Ini kita bayangkan. Kalau dibandingkan kita terlalu banyak salahnya. Kalau kita dicari-cari, tapi saat itu orang-orang rekan sekerjanya yang ingin menjegal Daniel tidak bisa mencari kekurangan Daniel dalam tugas-tugas. Lalu mereka ingat, oh kalau dia nggak bisa dijatuhkan soal pekerjaannya, ya dengan cara yang lain, yaitu soal ibadahnya. Atau kita baca lebih baik, saudara, ya. Kita baca supaya kita tahu ceritanya. Ya, kalau penyembahan itu murni, ya, ada rasa satu yang menyedapkan hati Tuhan satu dan suci satu, maka penyembahan yang tertuju hanya kepada Tuhan ini tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Saya dalam hal ini juga melihat betapa keteguhan hati dari Daniel ini. Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Bu ya. Nanti saudara bisa membaca mulai ayat yang pertama. Tapi kita akan ayat pertama sudah baca sampai ayat keempat, dan sekarang kita akan membaca ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia
dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kata setia itu sama dengan benar. Dia benar. Itu sebabnya dia setia. Kenapa dia setia? Karena dia benar. Benar dengan apa yang dia yakini. Artinya dia bukan orang yang korup, bukan orang yang terlibat dengan skandal-skandal atau masalah-masalah yang menyangkut pemerintahan. Kalau sekarang ini suatu ya begitulah. Tapi Daniel ini tidak. Dia benar di hadapan Allah. Dia setia kepada Allahnya. Tapi dia juga setia kepada rajanya. Setia kepada tugas-tugasnya. Ini Daniel. Ya, sehingga dengan upaya apapun juga untuk mencari kesalahannya dan tugas pekerjaannya tidak bisa didapatkan. Ini contoh. Kalau kita ingin aman, jadilah Daniel rohani. Daniel, sekalipun saudara atau kita nanti akan dimata-matain, dicari kesalahannya, tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, dan sekalipun kita dicari kesalahan-kesalahan kita, Tuhan siap untuk membela. Contoh satu lagi siapa? Saya sebutkan aja, Yusuf. Waktu di keluarga Potifar, istri Potifar mengganggu Yusuf. Dan sampai betul-betul Yusuf dipenjarakan karena fitnah itu. Tapi bagaimana Tuhan membela Yusuf itu justru mulai di dalam penjara itu. Saya kembali kepada Daniel, ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu. Jadi karena dia tidak bisa, teman-temannya nggak bisa menemukan kesalahan Daniel, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ini. Dan di saat itu mulai mereka bersekongkol, bersekongkol untuk mengajukan draft peraturan, undang-undang, yang intinya itu undang-undang, ya seorang pun tidak boleh menyembah kepada dewa atau kepada siapa kecuali kepada sang raja, kepada Darius. Dan undang-undang itu dibuat seolah dipaksakan oleh mereka, hanya satu tujuannya, untuk supaya menjatuhkan Daniel. Apa yang terjadi? Memang benar, pada akhirnya juga mereka atau Daniel ini betul-betul nanti akan dibuang ke gua singa, karena penyembahnya, karena ibadahnya ini kepada Tuhan. Coba perhatikan, perhatikan. Jadi dia bersekongkol untuk supaya dia menciptakan atau merumuskan draft atau undang-undang yang intinya untuk supaya Daniel jatuh dengan undang-undang itu. Ya, tidak boleh orang menyembah dewa atau Allah lain kecuali kepada Raja Darius. Sekarang kita lihat ayat yang ke-11, nanti sudah bisa baca sendiri, ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Jadi ini Daniel ini luar biasa. Dia tahu mereka itu merekayasa. Dia tidak marah, tidak mencari pembelaan, tapi apa yang dia lakukan, ya, pergilah ia ke rumahnya, dia pulang. Untuk apa dia pulang? Dia membawa semuanya itu kepada Tuhan. Perhatikan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Saat itu ternyata
orang-orang Israel, orang Yahudi itu kalau sembahyang ada kiblatnya. Ya, kiblatnya kemana, saudaraku? Dia di Persia, saudaraku. Tapi kiblatnya itu mengarah ke arah Yerusalem. Seperti saudara kita Muslim, kalau di sini sembahyang, kiblatnya itu mengarah ke Ka'bah. Nah, saat ini juga gitu. Darius dia membuka tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Coba, kalau kita membaca ini, kita akan menjadi malu. Berapa kali kita sehari berlutut, saudara? Kalau kita sehari disibukkan dengan pekerjaan. Tapi lain Daniel ini. Demi dia takut, demi dia hidup benar dan suci, saudara. Ya, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kata biasa ini bukan kebiasaan, tapi menghatinya Daniel itu benar di hadapan Tuhan, murni dan kudus. Saudara sekalian, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Ini coba bayangkan, sampai orang sembahyang pun dimata-matai, diawasi, dilihat. Ini doa sembahyangnya Daniel dilihat bukan untuk dicontoh. Tidak. Dia melihat doanya Daniel ini, melihat cara doanya, sembahyangnya kepada Allahnya itu bukan untuk supaya dia juga ikut, tapi ini dijadikan suatu bukti, alat bukti untuk diajukan kepada raja bahwa Daniel sudah melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat itu. Sudah sekarang loncat, saudaraku. Mereka menghadap kepada raja, saudaraku. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Bayangkan, dia tunggoni seharian itu, karena dia tahu 3 kali. Dia katakan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolong. Berbeda dengan Nebukadnezar. Ketika Sadrach, Mesakh dan Abednego tidak mau menyembah, dia marah besar. Marah besar, ingin melipatkan 7 kali lipat panasnya itu untuk bisa membakar itu Mesakh, Sadrach dan Abednego. Tapi Raja Darius ini tidak. Justru dia sedih dengan peraturan itu. Kenapa? Sebab Darius ini percaya kepada Daniel. Raja Darius ini, dia sayang kepada Daniel. Itu sebabnya dia sedih mendengar itu. Sedih mendengar hal itu. Dia berupaya untuk mencarikan jalan untuk supaya meloloskan Daniel ini. Tapi lihat, perhatikan ayat 17, Bapak. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel, dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Darius pun percaya kepada Allahnya Daniel. Kita lihat, ini berdampak sekali. Orang yang penyembahnya bagian ukupan wangi-wangian yang digarami, murni dan kudus, itu memberikan dampak yang luar biasa. Raja pun juga mengakui Allahnya Daniel. Dia kata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya
yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai pada para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malam itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Kita lihat, dia berdoa mendoakan Daniel. Jadi kita bisa lihat orang yang benar, yang murni penyembahannya kepada Tuhan itu tidak dicampuri oleh, tidak ada maksud-maksud tertentu. Bukan hanya Allah yang membela, tapi manusia yang diwakili Raja Darius ini juga membela. Ya, berusaha untuk mencarikan jalan supaya dia lolos, bahkan berdoa, bahkan berpuasa. Ini kalau orang itu benar, penyembahnya benar di hadapan Tuhan, ini memberikan satu contoh kepada saya dan kita semua. Biar kita belajar menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Doa penyembahan kita didorong oleh firman dan Roh Kudus. Saudara sekalian, di hari-hari ini, perhatikan ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang telah kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Artinya itu, dia dikasih Allah, tapi juga dikasih manusia. Ayat lain mengatakan begitu. Kita lihat apa kata Daniel. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pembelaan Tuhan terhadap orang yang benar, orang yang murni, orang yang berdoa, yang menyembah hanya kepada Tuhan, sekalipun dia difitnah, sekalipun dia dituduhkan yang jahat sekalipun, direkayasakan yang jahat sekalipun, Tuhan tetap memberikan satu pembelaan kepada orang-orang yang semacam itu. Itu sebabnya ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Doa penyembahan kita, ibadah kita itu harus murni, bisa dirasakan. Allah juga merasakan ibadah kita, sesama kita juga merasakan dampak dari kesungguhan kita ini. Saudara sekalian, kita bisa melihat betapa dia katakan, ternyata aku tidak bersalah dengan Allahku dan juga kepada Tuanku Raja. Aku tidak melakukan kejahatan apa. Dan Tuhan bilang, lalu apa ya? Apa yang dilakukan raja itu? Ya. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terluka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ini berdampak. Kalau kita tidak benar, tidak sungguh-sungguh mencari alasan untuk menjegal, untuk menjerumuskan, atau merekayasa dengan segala cara, saudara. Bukan hanya dia dampaknya. Kalau kita melakukan suatu kejahatan rekayasa seperti apa yang dilakukan Daniel ini, dampaknya juga kepada keluarganya.
istri dan anak-anaknya harus menanggung akibat itu. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan ini, ya. Puji Tuhan saudara sekalian. Dan seterusnya, nanti sudah bisa. Saya hanya ingin menunjukkan betapa orang yang benar dan doa penyembahnya hanya terarah kepada Tuhan. Ada satu pembelaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam perjanjian lama, ya saya memberikan contoh Daniel. Dalam perjanjian baru, saya kembali kepada cerita tentang orang-orang Majus. Orang-orang Majus yang dia sungguh-sungguh mencari tahu bahwa dia ini ingin bertemu dan menyembah kepada Yesus. Dia murni menyembah kepada Yesus. Buktinya dia bukan hanya menyembah, tetapi dia juga memberikan persembahan. Tapi di pihak lain, saudaraku, ternyata ada orang-orang juga yang dengan maksud tidak murni ingin menyembah kepada Yesus, tapi sesungguhnya ada motivasi, ada maksud tertentu. Maunya Herodes ini, ya orang yang tidak murni, Herodes ini mau memperalat kepada orang-orang Majus ini, tetapi Tuhan itu berkuasa untuk membelokkan orang Majus untuk tidak kembali kepada Raja Herodes. Kenapa? Sebab Herodes punya maksud yang jahat. Sama dengan teman-teman kerjanya Daniel yang ingin menjerumuskan dia, mencelakakan dia, bahkan membunuh dia. Tapi Tuhan bela. Demikian juga kepada orang-orang Majus, Tuhan juga bela. Maka Tuhan berbicara untuk supaya tidak kembali kepada Herodes. Dan Herodes marah. Kenapa? Sebab Herodes punya niat yang busuk. Yang katanya mau menyembah itu hanya mencari tahu di mana letaknya dan dia ingin membunuh. Atau kita baca, kita baca. Nanti sudah bisa baca mulai ayat yang pertama, Matius pasal yang kedua, saudaraku. Matius pasal yang kedua. Atau kita baca ayat yang kedua, nanti kita loncat, saudaraku. Atau pertama ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini benar. Ini dibuktikan nanti pada ayat yang ke-11, saudaraku. Jadi setelah itu dia betul-betul bertemu dengan Tuhan Yesus, ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka, ini adalah orang-orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ini benar, ini kebenaran. Orang-orang Majus ini bertemu dan dia sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, yang kita sedang pelajari, dan mur, ini yang juga kita pelajari. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, sudah jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi Tuhan itu berkuasa untuk membuat jalan untuk supaya orang-orang Majus ini tidak kembali kepada Herodes. Kenapa? Sebab dia berkata dusta. Coba ayat yang ke-7. Atau ayat yang 8. Ayat yang 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah, ini Herodes yang berkata, pergilah,
selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kau menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Katanya Herodes. Kalau memang dia benar mau menyembah kepada Yesus, pasti Tuhan tidak berbicara kepada orang-orang Majus untuk supaya tidak kembali. Tapi karena Tuhan itu tahu maksud dan tujuan Herodes, maka Tuhan berbicara kepada orang Majus, jangan balik kepada Herodes. Perhatikan ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saya ingin menunjukkan, ya, saya tidak menceritakan tentang dia dibawa ke Mesir, tidak. Hanya ingin menunjukkan ternyata apa yang dikatakan dia mau menyembah dia itu omong kosong belaka. Ini tipu daya saja. Padahal sesungguhnya dia sudah iri hati karena apa? Disebutkan raja orang Yahudi. Semula dia ada seorang raja, Herodes di sana berkuasa di sana. Wah, kok ada raja baru? Maka niat untuk membunuh itu ada. Dan ini tercetus dari apa yang dikatakan malaikat kepada Yusuf. Ya. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Puji Tuhan. Dan setelah itu terjadi, karena dia merasa diperdaya, merasa ditipu menurut pandangan Herodes itu oleh orang Majus, dia memerintahkan, ya, dalam ayat yang ke-16 itu, lalu ia menyuruh, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Tindakan Herodes ini juga merugikan orang lain, orang yang tidak berdosa, orang anak-anak yang di bawah umur 2 tahun, semua dibunuh. Sementara yang diincar sudah disingkirkan Tuhan, bawa lari ke Mesir. Ini sama ceritanya itu. Kesalahan dari Herodes ini berdampak merugikan anak-anak, ya, merugikan kelahiran rohani. Anak-anak dibunuh semua. Akibat kesalahan dari orang-orang teman-temannya Daniel ini, istri dan anaknya juga dibuang ke gua singa. Ini berdampak. Itu sebabnya, saudara sekalian, lewat kesempatan pada malam hari ini, biarlah kita ini bagaikan ukupan wangi-wangian, ukupan wangi-wangian yang digarami, murni dan kudus. Ya, bagaikan ukupan wangi-wangian yang sudah dicampur tadi, yang dibakar di atas mezbah tupa itu, menghasilkan bau yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena digarami, memang betul murni dan betul kudus. Di penyembahan itu harus tertuju, harus menjadi rasa, harus berdampak bukan saja kepada Tuhan. Kepada Tuhan dampaknya menghasilkan bau yang harum, tapi kepada sesama akan berdampak juga untuk memberikan suatu kenyamanan, akan memberikan suatu orang itu melihat, ya, sikap kita, doa penyembahan kita akan menghasilkan keobahan hidup kita. Orang bisa merasakan, oh inilah. Kita gak usah mengatakan aku ini menyembah Tuhan loh tiap hari, ya, tiap hari sekian jam dan tidak. Tapi dengan penyembahan kita yang digarami,
murni dan kudus ini, yang akan orang melihat kita itu akan merasakan dampak dari apa yang kita lakukan. Biarlah ini sungguh-sungguh satu. Kalau saya simpulkan, biarlah ya baik itu getah damar kulit lokan, getah rasa kemenyan ini, yang tadi saya mengatakan menggambarkan pribadi Yesus dan penyerahan sepenuh ini, menjadi contoh teladan kepada kita untuk supaya kita juga bisa menyembah Tuhan itu dengan sepenuh hati, dengan tujuan yang pasti hanya kepada Dia saja. Puji Tuhan, contoh-contoh sekalipun pengalaman dari Daniel itu tidak mengenakkan buat daging, tapi bagaimana pembelaan Tuhan kepada orang yang benar ini, orang yang menyembah kepada Tuhan ini. Ada pembelaan Tuhan, tapi juga ada berkatnya Tuhan. Dan setelah itu Daniel diangkat, dipercaya begitu luar biasa untuk pekerjaannya itu. Ya, sampai zaman kerajaan berikutnya setelah Darius, luar biasa berdampak. Mari saudaraku, apa yang kita pelajari pada malam hari ini ya memberikan suatu dorongan semangat kepada kita, biar sungguh-sungguh ibadah maupun doa penyembahan kita itu betul-betul terarah kepada Dia saja, yang sudah memberikan contoh dan teladan kepada kita. Tentu dalam hal ini ya kita masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Masih banyak kelemahan-kelemahan dalam doa sembahyang ini, sampai Tuhan mengatakan berdoa dan berjagalah supaya kamu nggak jatuh dalam pencobaan. Dan ternyata pun sudah Tuhan pesan seperti itu, murid pun masih tertidur. Itulah saya, itulah kita semua. Tapi lewat firman Tuhan sore malam hari ini, membangkitkan kita, menggairahkan kita untuk supaya sungguh-sungguh doa kita ini didengar oleh Tuhan. Amin. Jika Tuhan izinkan, besok kita akan teruskan bagian-bagian akhir dan misbah doa ini. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kita, untuk memberikan pengertian kepada kita, supaya ibadah kita, supaya doa dan penyembahan kita tidak salah di hadapan Tuhan. Di hadapan kita ada perjamuan suci, ada tubuh dan darahnya Kristus. Ini sarana untuk menolong kita, kelemahan kita, hati berkehendak, tubuh lemah. Di sini ada perjamuan suci. Ini bukan peraturan, tapi biarlah tubuh dan darah Kristus, korbannya Kristus ini menjadi satu kebutuhan kita. Menjadi kebutuhan kita. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci, saudara sekalian. Kita akan terlebih dulu, kita akan melakukan satu pujian lagi. Dalam buku NR nomor 364. Ku mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Yesus, kau perlindungan bagiku, kau beriku kelepasan, kau beriku
tahta Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku menyembah selamanya. Sungguh Yesus ku cinta Padamu. Haleluya. 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 Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur Padamu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta Padamu. Haleluya. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta Padamu. Sungguh Yesus ku cinta Padamu. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kita menyambut perjamuan suci. Sungguh Tuhan, biarlah pujian ini juga merupakan satu pengakuan kami kepada Engkau. Engkau sudah memberikan penyerahan sepenuh kepada Bapa di surga untuk menyerap dosa dan kejahatan dan kebobrokan kami. Dan sekarang Tuhan, kami sudah mengalami pemulihan. Kami sudah mendapatkan keselamatan dari Engkau. Biarlah kami juga belajar untuk mencintai Engkau, untuk mengasihi Engkau lebih daripada yang lain Tuhan. Terutama dalam doa dan penyembahan kami kepada Engkau, tidak kepada lain tempat atau lain orang, hanya kepada Engkau saja Tuhan. Engkau sudah memberikan contoh-contoh yang baik dalam firman-Mu. Daniel juga orang-orang Majus. Namun demikian Tuhan, Engkau dicontoh yang sempurna, yang juga memberikan contoh teladan kepada kami. Kepada siapa kami boleh berdoa dan menyembah? Hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui Tuhan belum seperti apa yang Engkau mau, dan kami banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi kami berterima kasih firman-Mu dan perjamuan suci ini memberikan pertolongan kepada kami. Ampuni dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk kami kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sekarang Tuhan kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan persiapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Ya, bagi saudara yang sudah siap atau menyiapkan ya perjamuan suci, mari dipersiapkan. Saya menunggu sejenak, saudaraku. Saya menunggu sejenak. Ya, saya akan manfaatkan dengan baik. Ya,
juga buat kita semua. Ya, puji Tuhan, jika sudah siap, ya, jika sudah siap, angkatlah tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita dan taruh cawan di atas dada. Cawan di atas dada. Tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan taruh tangan kiri di atas dada, kita nyatakan kerinduan kita kepada Allah. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami memuji, membesarkan Engkau Tuhan, dan berterima kasih untuk lawatan-Mu, untuk berkat-Mu, firman dan berjaman suci ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menolong, Engkau sudah memberkati dan melawat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila setiap kehidupan kami setelah diberkati menjadi berkat di hadapan Tuhan. Ibadah doa penyembahan kami bukan hanya berkenan di hadapan Engkau, tapi juga menjadi berdampak kepada sesama kami. Yang lain juga merasakan apa yang sedang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menolong kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah BA yang disertai pendalaman Alkitab, yang disertai dengan perjamuan suci. Tuhan sudah menolong dan memberkati kita semua. Mohon perhatiannya kepada kita semua, jadwal ibadah kita. Besok ada ibadah doa dan penyembahan yang akan dimulai jam 5:30 sore tepat, yang nanti akan dilanjutkan pada hari Minggu. Itu merupakan Minggu Raya, Minggu Raya. Dan kita akan kembali juga jam 5:30 sore tepat. Dan selanjutnya kami nanti akan diumumkan pada hari Minggu. Biarlah ibadah-ibadah yang Tuhan sudah berkatkan kepada kita, biar kita tekuni bersama dengan cara yang sederhana ini, saudaraku. Mungkin bagi kita yang biasa ya semuanya lengkap dan tapi biarlah dalam situasi yang semacam ini, apapun juga situasi dan kondisi kita, jangan mengganggu, jangan mengganggu atau jangan kita mau terganggu. Biar apa yang kita bisa lakukan untuk kita beribadah sebabnya kepada Tuhan, biar kita lakukan seperti kepada Tuhan. Puji Tuhan saya sekalian ya. Nanti kita akan berdoa untuk sedang jemaat semua yang membutuhkan doa, yang dalam kelemahan fisik
ya Tuhan memberikan kekuatan baru. Juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya Tuhan memberkati. Di hari-hari ini sudah, ya Tuhan sudah mulai menyatakan keajaibannya. Kita berharap betul-betul kita bebas dari pandemi corona ini, dan kita bisa kembali beribadah seperti sedia kala. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah nyatakan lewat ibadah ini. Firman dan perjamuan suci menjadi nyata dalam kehidupan kami, dan sudah memberkati kami dan menjadi iman, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku untuk bisa mempraktekkan iman yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa menyerahkan ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan firman Allah untuk membangkitkan semangat kami di masa-masa sulit, di masa-masa susah ini, untuk membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberikan ketekunan kepada seluruh sedang jemaat-Mu, memberikan semangat hati yang berkobar-kobar untuk bisa mengikuti ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih seluruh sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, imam-imam-Mu semua. Tuhan kami, doakan kami bawa kepadamu, biar Tuhan senantiasa menolong, memakai, memberikan kesetiaan kepada kami. Berkatilah sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati terutama ibadah dan pelayanannya. Berikan kesehatan, memberikan kekuatan yang dari Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala virus corona ini yang coba mengganggu anak-anak ketebusan. Yang lemah, biar Tuhan kuatkan. Yang sudah sepuh, biar tetap memberikan semangat yang baru, gairah yang baru, untuk tetap setia beribadah kepadamu. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang dalam pemulihan, biar Tuhan juga menolong semuanya. Yang dalam pencobaan dan masalah persoalan apapun yang dihadapi sedang jemaat-Mu, Engkau yang mengetahui Tuhan. Engkau juga akan memberikan cara untuk bisa menyelesaikan masalah dari jemaat-Mu. Jika ada yang salah, yang kurang Tuhan, dosa, kejahatan, Tuhan juga ampuni sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami bawa kepadamu, sebab kami tahu bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu yang Engkau sudah tetapkan. Itu sebabnya kami selalu membawa kepadamu Tuhan para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara, Ibu Sadidara, TNI, Polri, boleh membawa Tuhan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami ini. Memberikan hikmat akal budi yang dari Engkau, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintahan kami ini betul-betul pro kepada rakyat semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu anak-anak-Mu, mengganggu bangsa kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, beristirahat malam. Kami menyerahkan diri sepenuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Selamat malam buat kita semua. Shalom. Salam sehat buat kita semua. Amin.